Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani, NIM 855763162. Saya mahasiswa Universitas Terbuka jurusan S1 PGSD bidang ilmu. Pada hari ini saya akan menjelaskan pembelajaran pengantar anak berkebutuhan khusus pada modul kedua, yaitu hakikat pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Pada kegiatan pembelajaran yang kedua, yaitu berbagai jenis layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Di dalam layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus terdapat 3 layanan pendidikan. Yang pertama adalah layanan pendidikan segregasi, yaitu layanan pendidikan yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dengan anak yang normal. Yang kedua, layanan pendidikan integrasi, yaitu layanan pendidikan dalam bentuk terpadu yang menyediakan pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah yang sama dengan anak yang normal. Yang ketiga, layanan pendidikan inklusi, yaitu layanan pendidikan yang mendidik anak berkebutuhan khusus tanpa membedakan tingkat parahnya kelainan. Yang kedua, ada beberapa jenis pelayanan pendidikan khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Di antaranya, yang pertama adalah layanan di sekolah biasa, yang kedua, sekolah biasa dengan guru konsultan, yang ketiga, sekolah biasa dengan guru kunjung, keempat, model ruang sumber, yang kelima, model kelas khusus, yang keenam, model sekolah khusus siang hari, yang ketujuh, model sekolah dalam pengasuhan panti asuhan atau rumah sakit. Yang ketiga, di dalam materi pembelajaran kedua ini ada yang namanya pendekatan kolaboratif bagi pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Pendekatan kolaboratif dalam pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus merupakan suatu kegiatan yang sangat kompleks. Untuk itu, perlu adanya pendekatan atau kerjasama dari berbagai pihak yang terkait di dalam anak berkebutuhan khusus. Demikianlah penjelasan saya pada modul kedua ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarki Fitasari, NIM 855767604. Di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan KB2 tentang penyebab dan dampak munculnya kebutuhan khusus. Penyebab munculnya kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus muncul karena peserta didik memiliki kelainan yang mengakibatkan dia memerlukan bantuan khusus dalam pembelajaran. Dari hasil survei, penyebab kelainan dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu penyebab prenatal atau penyebab sebelum kelahiran atau pada saat dalam kandungan. Kedua, penyebab perinatal pada saat proses kelahiran. Ketiga, penyebab postnatal muncul setelah kelahiran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan KB3 tentang kebutuhan serta hak dan kewajiban anak berkebutuhan khusus. Kebutuhan anak berkelainan. Jadi, manusia sebagai makhluk tertinggi memang mempunyai kebutuhan yang sangat kompleks, mulai dari kebutuhan yang mendasar seperti makan, tempat tinggal, dan rasa aman, sampai dengan kebutuhan yang tertinggi yaitu aktualisasi. Kebutuhan terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan fisik atau kesehatan, kebutuhan sosial atau ekonomi, dan terakhir kebutuhan pendidikan. Adapun hak sebagai warga negara penyandang kelainan mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya. Ada 4 ayat yang menentukan para penyandang. Pasal 6, ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Dikutip dari bab 4 UU nomor 20 tahun 2003. Adapun kewajiban
Sebagai warga negara, para penyandang kelainan juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab 4 Pasal 6. 1. Setiap warga negara berusia 17 tahun dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Selanjutnya nomor 2, setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Oke, baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami tentang KB2 dan KB3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Mojo dan rekan saya Siti Ramawati, juga Septi Vitasari dan Mbak Apriani. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang modul 2 yang tadi sudah dijelaskan di saudara-saudara dengan mbak-mbaknya. Sekarang saya akan memberikan kesimpulan bahwasannya pelayanan pendidikan bagi ABK adalah jasa yang diberikan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan para ABK sehingga anak berkebutuhan khusus tersebut dapat mengembangkan potensinya. Jadi layanan bagi anak ABK. Nah, pelayanan yang diberikan di Indonesia itu tidak semaju dengan negara-negara lainnya. Tetapi pemerintah berusaha dengan segenap lapisan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan para anak ABK. Nah, di Indonesia sudah ada beberapa layanan. Layanan pertama, segregasi. Segregasi itu adalah layanan anak ABK yang terpisah dengan anak normal. Nah, yang kedua, integrasi. Integrasi ini layanan anak normal dengan anak ABK itu bersatu atau dalam arti bergabung. Nah, layanan ketiga itu inklusif. Inklusif ini berbeda dengan kedua tadi. Jadi itu terpisah, sangat terpisah karena ada sekolah yang memang benar-benar untuk layanan anak ABK. Jadi semua khusus untuk anak ABK. Baiklah, itu saja dari kelompok kami, kelompok 1 untuk modul 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.